Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dan saya adalah salah satu tim kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan dalam video pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai interview atau wawancara antara Ellen DeGeneres dengan Kobe Bryant. Mereka adalah orang Amerika, orang asli Amerika. Dan kalau kalian kenal Ellen DeGeneres, tentunya dia adalah presenter atau pemilik show yang sangat-sangat terkenal di Amerika Serikat. Dan juga Kobe Bryant adalah seorang legenda dalam basketball atau dalam bola basket yang baru-baru ini sekitar beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Dan kalian akan belajar banyak entah tentang aksen, tentang grammar, kosakata dan banyak hal dalam video pembelajaran kali ini, dan saya jamin itu. Dan seperti biasa, video pembelajaran hari ini kita bagi dalam 5 bagian. Yang paling pertama tentunya tidak mengandung subtitles. Jadi tentunya Anda melatih listening skills Anda supaya Anda tahu berapa persen yang Anda sudah pahami dari video yang baru saja Anda nonton, terutama video native speakers. Yang kedua, tentunya mengandung subtitles supaya Anda betul-betul belajar mengenai kosakata atau hal-hal baru yang baru saja Anda dapatkan dari video tersebut. Bagian yang ketiga, saya sendiri yang akan mengajarkan kalian mulai dari kosakata, pronunciation, dan banyak hal lagi, grammar dan seterusnya, yang mana kalian tentunya akan belajar lebih banyak, lebih dalam, dan lebih detail mengenai video yang baru saja Anda nonton, terutama dalam wawancara antara Ellen DeGeneres dengan si Kobe Bryant. Bagian yang keempat, Anda akan disuruh untuk meniru gaya ngomong mereka supaya Anda betul-betul bulat dalam pemahaman bahasa Inggris. Dan yang terakhir, Anda akan diuji kira-kira seberapa banyak yang Anda pahami dari video pelajaran kali ini. Dan langsung saja masuk pada bagian yang paling pertama, yaitu menonton tanpa subtitles. So, good luck guys. Congratulations on what a final game that was. Thank you. You could not have, dreamed of anything like that, right? No, for sure. I mean, it was, I couldn't believe that it actually happened, that this moment was actually here, and this is the game. Yeah. It's kind of a strange feeling. I know. When you were walking out, you must have been emotional when you woke up that day, right? No, I was pretty calm because it doesn't really dawn on you. And then when I walked in the arena and you kind of feel the electricity, yeah, you just kind of start getting a little nostalgic. Yeah. And then you realize everybody's here to watch this final game. Don't suck. Yeah, yeah. It's like yeah. You gotta make sure then I come out and miss like my first 5 shots. Yeah, well, that's the thing. It's like then it could really screw with you, because if you're not hitting it right away, then you're like, you could unravel. Yeah, but the last game, you say, you know what? I'm just gonna go out there and just let it all hang loose. So. And when you see all those celebrities, they're there a lot anyway, but does that distract you at all when you look over and see somebody? No, it's fun. It just adds to the excitement. It adds to the focus. I was sitting on the bench and I heard your voice come up on the jumbotron. Hey man, got Ellen up there too. Oh, when I was saying goodbye to you? Yeah. That was funny. I didn't think anybody would even hear it because it's going to be so noisy. No, it's such a The Fresh Prince is such a catchy tune. Thank you very much. Anyway. So your daughters were there, and that must have been really cool. Had they seen you play like that? No, they haven't. And it was like, Dad, where did that come from? It was like, yo, honey, I used to be pretty good back in the day when you were like, So they thought it was pretty awesome. Yeah. I think the coolest thing for them is me walking out just now and not embarrassing them completely by not dancing pathetically. Well, do you really never dance? Maybe I did. No, you didn't. It was a swag. It was a little bit. You can't go wrong if you just pose and do that. Right. That's what I figured. I kind of just stick to my 1-2. You know what I mean? Right. And make sure I don't completely embarrass my children. Do you ever dance? Yes, of Oh, course. you do? Yeah, but I'm a better sit-down dancer. Everybody is. You know what I'm saying? Like from here on down, this does not work. But like up here, like I could sit here and dance all day. Like you think like me and Twitch, like you feel like I could battle Twitch and maybe win or something. But once I stand up, it doesn't connect. Wow, when you sit down, you do that with your hand? Yeah, I can like do that, and it's like, oh, he looks like he knows what he's doing. But you no, I don't know what you're doing. Yeah. Nobody sit dances doing that. We all just kind of bob our heads. That's all we do. Listen, hey, if you want to ever have a sit-down dance battle, I'm all for it. I'm down. I'm down. I think we'd all like to see that. That would be fantastic. No, I'm kidding. I'm kidding.
Congratulations on what a final game that was. Thank you. You could not have, dreamed of anything like that, right? No, for sure. I mean, it was, I couldn't believe that it actually happened, that this moment was actually here. And this is the game. Yeah. It's kind of a strange feeling. I know. When you were walking out, you must have been emotional when you woke up that day, right? No, I was pretty calm because it doesn't really dawn on you. And then when I walked in the arena and you kind of feel the electricity. Yeah. You just kind of start getting a little nostalgic. Yeah. And then you realize everybody's here to watch this final game. Don't suck. Yeah, yeah. It's like you gotta make sure then I come out and miss like my first 5 shots. Yeah, like, well, that's the thing. It's like then it could really screw with you because if you're not hitting it right away, then you're like, you could unravel. Yeah, but the last game, you say, you know what? I'm just gonna go out there and just let it all hang loose. So. And when you see all those celebrities, they're there a lot anyway, but does that distract you at all when you look over and see somebody? No, it's fun. It just adds to the excitement. It adds to the focus. I was sitting on the bench and I heard your voice come up on the jumbotron. Hey man, got Ellen up there too. Oh, when I was saying goodbye to you? Yeah. That was funny. I didn't think anybody would even hear it because it's going to be so noisy. No, it's such a the Fresh Prince is such a catchy tune. Thank you very much. Anyway. So your daughters were there, and that must have been really cool. Had they seen you play like that? No, they haven't. And it was like, Dad, where did that come from? It was like, yo, honey, I used to be pretty good back in the day when you were like, So they thought it was pretty awesome. Yeah. I think the coolest thing for them is me walking out just now and not embarrassing them completely by not dancing pathetically. Well, do you really never maybe dance? I did. No, you didn't. It was a swag. It was a little bit. You can't go wrong if you just pose and do that. Right. That's what I figured. I kind of just stick to my 1-2. You know what I mean? Right. And make sure I don't completely embarrass my children. Do you ever dance? Yes, of course. Oh, you do? Yeah, but I'm a better sit-down dancer. Everybody is. You know what I'm saying? Like from here on down, this does not work. But like up here, like I could sit here and dance all day. Like you think like me and Twitch, like you feel like I could battle Twitch and like maybe win or something. But once I stand up, it doesn't connect. Wow, when you sit down, you do that with your hand? Yeah, I can like do that and it's like, oh, he looks like he knows what he's doing. But you no, I do don't. know what you're doing. Yeah. Nobody sit dances doing that. We all just kind of bob our heads. That's all we do. Listen, hey, if you want to ever have a sit-down dance battle, I'm all for it. I'm down. I'm down. I think we'd all like to see that. That would be No, I'm kidding. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian ketiga dari video pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, kita akan membahas banyak hal di bagian yang ketiga, mulai dari kosakata, kemudian pelafalan, kemudian tentang grammar, kemudian tentang tips and tricks cara ngomong seperti bule supaya Anda semakin bule dalam berbicara bahasa Inggris, Anda semakin bule dalam pemahaman bahasa Inggris Anda. Kemudian banyak hal lagi yang akan kita bahas dalam pelajaran hari ini. Ya, dan langsung saja kita masuk pada bagian yang paling pertama, yaitu kalimat ini, tetapi kita akan fokus pada kata-kata yang saya garis bawahi. Cara melafalkan kalimat ini yang tepat seperti tadi si Ellen, si orang Amerika itu melafalkannya dengan sangat-sangat bagus. Silahkan tiru supaya pelafalan Anda makin bagus kayak dia. Cara melafalkannya adalah congratulations, alright? Jadi kayak gitu, congratulations on what a final game that was. Alright, once again, congratulations on what a final game that was. Nah, seperti biasa kita akan fokus pada kata-kata yang kita garis bawahi. Cara melafalkan ini sekali lagi adalah congratulations, alright? Congratulations. Nah, ini berubah jadi ce ya, yang ini. Dan kita tekankan pada yang ini ya, congratulations, alright? Jadi kayak gitu, congratulations, alright? Jadi terakhirnya ini bunyi kayak bunyi Z ya, bukan bunyi S. Jadi sekali lagi, meskipun kalau bunyi Z yang lebih halus itu kadang ya kedengaran seperti S, tapi ya itu kan kesalahan-kesalahan kecil, jadi tidak terlalu mempengaruhi bahasa Inggris Anda. Jadi jangan bagiku kalau kesalahan yang kecil itu saya tidak terlalu bagiku ya supaya orang itu berkembang nggak menjadi masalah ya, kita nggak usah terlalu kaku, orang Amerika aja salah. Nah, cara melafalkan ini adalah sekali lagi jadi congratulations, alright? Once again, congratulations, alright? Kayak gitu, congratulations. Nah, yang terakhir ini adalah bunyi sh, alright? Congratulations.
Nah, ini artinya selamat ya. Jadi selamat kayak gitu. Nah, ini ada bentuk kata kerjanya yaitu congratulate. Kayak gini. Congratulate. Ya, kayak gini ya. Jadi cara melafalkannya kalau kata kerjanya adalah congratulate. Alright, once again, congratulate. Congratulate. Alright, congratulate. Jadi kayak gitu, itu artinya selamat. Nah, ini kenapa aku pisahkan? Arti dari kalimat ini adalah selamat atas permainan akhir yang sangat bagus ya. Ini adalah sebuah pujian yang dari sini sampai terakhir ini. Tapi Anda bisa hanya putuskan di sini juga nggak menjadi masalah. Misalkan kalau orang bule, kalau misalkan kayak kemarin aku nonton ada sebuah vlog yang dia bilang what a guess, alright. Jadi kayak gitu, what a guess. Nah, ini artinya kayak terkaan yang bagus karena dia menerka dan langsung tepat. Jadi dia bilang, oh, what a guess, kayak gitu, what a guess. Jadi kalau ada what dan diikuti dengan kata benda dan langsung berhenti, tidak ada kalimat lanjutannya atau mungkin lanjutannya kayak gini aja, bukan kalimat pertanyaan, itu artinya sebuah pujian kayak oh bagus, what a guess, artinya terkaan yang bagus. Atau what a final game, itu artinya permainan akhir yang hebat ya. Jadi Anda harus tahu hal-hal tersebut ya. Maaf. Nah, kata congratulations ini, kalau misalkan Anda mau selamat atas sesuatu harus ada on ya. Jadi congratulations, alright? Congratulations on what a final game that was. Alright, next kita langsung saja ke berikut yaitu ini, you could not have dreamed of anything like that. Nah, kita fokus pada kata ini yaitu dream ya. Ini tadi pagi baru hari ini aku ditanyakan oleh salah satu anggota komunitas kami. Mereka itu adalah yang mendapat mentoring berbayar ya. Jadi Anda juga bisa join komunitas kami. Kayaknya sampai hari ini masih ada diskon 85%. Jadi Anda akan mendapatkan banyak sekali hal yang menarik dengan nilai investasi yang sangat-sangat kecil, bahkan lebih murah daripada botol saya, karena ini botol saya ini lebih mahal ketimbang misalkan Anda mau belajar dari kami dan bisa bertanya setiap hari. Nah, dia bertanya kira-kira bentuk past dari dream, jadi yang ini itu adalah dreamt, yang ini atau yang ini. Mana yang tepat? Menurut teman-teman mana yang tepat? Yang ini atau yang ini? Jadi dream, dreamt, dreamt atau dream, dreamed, dreamed. Alright? Dan jawabanku adalah dua-duanya benar. Alright? Karena dua-duanya memang bagus dan bisa dipakai. Hanya kebanyakan yang paling pertama ini dipakai oleh orang Inggris. Yang kedua ini kebanyakan dipakai oleh orang Amerika. Tetapi kalau Anda pakai dreamt, jadi cara melafalkannya bukan yang ini, bukan dreamed ya, tapi dreamt. Jadi cara melafalkannya kayak gini. Nah, kayak gini. Sedangkan yang ini cara dilafalkan seperti si Ellen tadi, dia bilang jadi kayak gini ya, dreamed, alright, dreamed. Nah, ini yang bunyi terakhir ini masih tetap bunyi D yang biasa ya, dia tidak berubah menjadi bunyi T. Seperti tadi si Ellen dia katakan dengan sangat bagus yaitu dreamed, alright. Jadi bunyinya D bukan bunyi T ya. Ini yang berubah jadi T yang karena memang di sini T, sorry ya. Jadi ini yang T ya bunyi akhirnya dreamed kayak gitu. Sedangkan ini adalah dreamed. Jadi tongue, apa istilah bahasa Indonesianya apa ya? Yang ini lidah ya, lidah masih di dalam. So itulah itu kira-kira jawaban saya. Jadi semuanya benar. Yang paling penting adalah kebanyakan ya. Ini kelazimannya doang. Hanya bahasa Inggris entah Anda mau ngomong yang ini yang paling pertama di Amerika orang pasti tetap mengerti, atau Anda omong yang kedua ini di Inggris orang tetap akan mengerti karena bahasa Inggris semua sama. Yang beda cuma aksen doang. Alright. Jadi sekali lagi yang paling pertama adalah dream, kemudian berubah menjadi dreamt, dan terakhirnya juga dreamt.
Sedangkan yang berikutnya adalah dream, kemudian berubah menjadi dreamed, kemudian berubah lagi menjadi dreamed. Alright, once again itu kira-kira cara pelafalannya. Nah, apa arti dari kata ini? Tentunya ini adalah mimpi. Alright, jadi ini adalah mimpi. Jadi dia bisa berbentuk kata benda, tetapi bisa juga berbentuk kata kerja. Contoh untuk kata bendanya, dulu waktu saya masih SMP, saya diajarkan sebuah lagu oleh seorang guru bahasa Inggris saya, yaitu yang berjudul I Have a Dream. Oh ya, ini bisa Anda lafalkan juga dengan have ya. Makanya kalau kalian dengar lagunya, kayaknya kalau aku nggak salah dia bilang I have a dream, kayak gitu ya. Itu artinya saya punya mimpi. Alright. Jadi kayak gitu ya, I have a dream. Ini dalam bentuk kata benda. Nah, kalau dalam bentuk kata kerja seperti yang ini, alright. Contoh kata ini untuk kata kerjanya adalah, misalkan, ini ada beberapa ya. Mimpi dalam hal tidur baru bermimpi, atau bermimpi akan sesuatu yang lebih bagus di masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Tentunya kata bendanya juga bisa bermimpi dalam hal tidur atau bermimpi untuk masa depan atau akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi Anda harus tahu itu ya. Nah, contoh kalimatnya misalkan I dreamed to become a teacher. Alright. Anda bisa tambahkan when I was a child, artinya ketika saya masih anak-anak, aku bermimpi untuk menjadi seorang guru. Alright, I dreamed to become a teacher. Atau misalkan kalau bermimpi dalam hal kayak tidur baru mimpi, mungkin tepatnya adalah misalkan Anda gombalin seorang cewek, Anda bisa katakan I dreamed of you last night. Alright, sekali lagi, I dreamed of you last night. Artinya aku memimpikan Anda semalam, atau aku bermimpi tentang Anda semalam ya. I dreamed of you last night. Next, kata yang ini, cara Anda lafalkannya adalah for sure. Alright, once again, for sure. Tapi tadi si Kobe, si pemain bola basket tersebut, dia tidak katakan for, tetapi dia bilang for sure. Alright, once again, for sure. Kayak gitu. Jadi dia merubah bunyi for yang seharusnya panjang, for, jadi for sure seharusnya kayak gitu, dia ubah jadi for sure. Nah, ini adalah kebiasaan orang Amerika. Kadang bunyi yang panjang mereka singkatkan, jadi bunyinya lebih pendek. Alright. Nah, apa arti dari kata ini? Arti dari kata ini adalah kayak pastinya, alright, atau kayak kayak surely, alright, atau without doubt. Artinya tidak diragukan lagi, kira-kira seperti itu ya. Atau definitely. Ini kata saya pernah bahas ya, Anda silahkan tonton di video-video yang lain. Atau certainly, alright. Kata yang ini semua memiliki arti yang sama, yaitu for sure, alright. Artinya kayak pastinya, ya, tanpa diragukan, tidak diragukan lagi, kayak gitu ya. Jadi orang kalau misalkan menanyakan Anda, hey, apakah Anda mau ke pesta besok dan Anda yakin akan pergi, maka Anda bisa katakan yes, for sure. Alright. Tapi jika Anda mau jawab kayak si Kobe Bryant tadi, yaitu no for sure, tentunya Anda kondisikan bahwa Anda tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi jika orang bertanya apakah Anda mau ke pestanya, no for sure, itu berarti Anda memang tidak mau pergi, pastinya tidak akan pergi. Tetapi kalau ya, katakan yes for sure. Alright, kira-kira seperti itu ya. Dan berikut adalah kalimat yang ini. Nah, cara Anda, ini kita fokus pada ini dulu, bahwa ini saya udah bahas di video berikutnya, sebelumnya ya, seharusnya saya nggak usah bahas, tetapi ya kita singgung sebentar, bahwa kind of ini bisa dilafalkan dengan kinda, bisa juga kinda, alright. Jadi D yang ini mati, boleh, nggak menjadi masalah. Itu adalah kebiasaan orang Amerika. Itu mereka kenal dengan reduction,
alright? Mereka menghilangkan bunyi-bunyi tertentu, alright? Seperti tadi si yang for ini dikurangi menjadi fur, jadi bunyinya lebih singkat. Jadi kind of disingkatkan menjadi kinda atau kinda, alright? Jadi kita langsung saja bahas kalimatnya. It's kinda, kayaknya si Kobe tadi bilang it's kinda a strange feeling, alright? Atau kinda ya, saya lupa. Jadi yang pastinya adalah entah kinda atau kinda, alright? It's kinda a strange feeling. Kita fokus pada kata ini. Cara melafalkannya adalah strange, alright? Jadi strange. Nah kayak gini, strange. Ini artinya aneh ya, atau asing. Jadi dia rasa aneh, dia merasa aneh ya. Jadi jika Anda merasa aneh, tentunya Anda bisa katakan. Nah ini misalkan kalian juga sering dengar kayak gini ya, stranger, alright? Stranger. Ini artinya orang asing. Nah dia berasal dari kata yang ini, yaitu strange, alright? Once again, strange, alright? Ini artinya aneh atau awkward, alright? Cara kayak gini ya. Kalau saya enggak, ya memang begini. Ini artinya juga aneh ya. Jadi awkward sama dengan strange, dan orang yang asing stranger, alright? Jadi dia merasa aneh gitu ya. Next, when you were walking out, alright? Sekali lagi, when you were walking out. Nah ini kadang G-nya dilafalkan, kadang tidak ya. Saya kadang terbiasa dengan yang tidak, kadang juga lafalkan ya nggak menjadi masalah. Orang bule juga kadang lafalkan, kadang juga tidak. Jadi you were walking out atau walking out. Jadi walking out atau walking out, alright? Nah apa arti dari kata ini? Ini artinya keluar dari, berjalan keluar. Jadi misalkan, jadi ini ada beberapa arti ya. Salah satunya misalkan kalau ada orang yang walk out ya, kira-kira seperti itu, atau walking out kayak gitu saat ada sebuah event. Misalkan ada seorang yang sedang pidato dan dia walk out, berarti dia pergi karena mungkin entah marah atau kecewa, alright? Jadi ini bisa ada situasi yang mana marah atau kecewa. Hanya yang dimaksudkan di sana bukan yang itu artinya meninggalkan, tidak ada rasa marah atau kecewa ya. Jadi walking out, alright? Lawan katanya itu walking in, itu artinya masuk. Kalau ini keluar ya, ini masuk. Jadi walking out, yang satunya walking in, alright? Next, nah kalimat yang ini cara Anda melafalkannya adalah you must have been. Nah tadi Anda dengar si Ellen dia hilangkan hanya ya. Jadi you must have been. Bahkan bunyi V atau kadang berubah jadi F itu hampir tidak kedengaran. Jadi must, alright, kayak gitu. Must have been emotional, alright? You must have been emotional. And berikutnya adalah when you woke up that day, right? Jadi selengkapnya adalah you must have been emotional when you woke up that day, right? Artinya Anda pastinya emotional itu kayak merasa sedih ya. Jadi nah, pertama aku mau ajarkan kalian yang paling pertama ini dulu ya. Jangan langgar-langgar. Nah, ini adalah udah dalam bentuk grammar ya. Yang artinya adalah pastinya. Alright? Jadi Anda pastinya sedih ya. Jadi you must have been emotional. Atau Anda bisa kayak gini. You must have been tired. Artinya Anda pastinya capek. Jadi ini Anda bisa ganti dengan berbagai macam kata sifat ya. Atau Anda bisa ganti ini dengan kata kerja ya. Ini tentunya dalam bentuk kata kerja yang ketiga ya. Saya perlu ajar atau enggak ya? Karena takutnya membingungkan. Jadi oke, kita singkatin aja ya. Kalau memang mau tahu lebih, Anda harus dapatkan pelajaran kami, terutama di level yang kedua, yang mana Anda akan belajar banyak tentang grammar di sana ya, dan semuanya sangat detail yang akan membantu Anda semakin hebat dalam grammar. Jadi sekali lagi, you must have been. Jadi ini bisa diganti dengan kata kerja dalam bentuk ketiga ya. Jadi worked hard, anggap saja ya. Jadi contoh kalimatnya adalah you must have worked hard.
Artinya Anda pastinya udah kerja dengan keras, alright? You must work hard. Sekali lagi, you must work hard. Jadi ini tentunya dalam bentuk verb 3 ya, bentuk kata ketiga ya past participle, kira-kira seperti itu. Anda kalau tidak tahu seperti itu, tentunya aku minta Anda untuk menonton atau belajar langsung di komunitas kita, khususnya tentang grammar. Itu kalian akan belajar banyak dari hal yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Anda akan belajar banyak tentang grammar di sana ya, di level kedua. Jadi nanti bisa minta. Tapi tentunya kalau Anda memang masih di level 1, jangan lompat-lompat ke level kedua. Nanti justru makin bingung. Bahkan Anda akan merasa terlalu banyak informasi karena Anda belum kuat untuk masuk ke level yang kedua. Next. Nah, sekali lagi emotional. Cara melafalkan ini adalah emotional. Alright, once again emotional. Ini artinya sedih ya. Emotional. Itu artinya sedih. Nah, yang berikut ini berasal dari kata wake up. Alright, wake up. Nah, ini kata saya udah pernah bahas secara khusus, terutama tentang perbedaan antara wake up and get up. Alright, jadi Anda bisa cek aja di YouTube kita, ketikkan aja ini pasti akan muncul. Alright, ini artinya bangun pagi. Alright, wake up. Nggak ada pagi sih, ini nggak boleh ya. Jangan pikir ini bangun pagi, tapi maksudnya bangun tidur ya. Jadi wake up. Nah, berikut right. Nah, ini artinya bukan artinya kanan ya, tapi kata ini sebenarnya berarti ya kan. Contoh kalimatnya kayak Anda boni bukan, atau Anda boni ya kan, kayak gitu ya. Anda bisa pakai kata yang itu. You are boni, right? Nah, ya kan, kayak Anda boni ya kan. Nah, itulah yang kira-kira arti dari right di sini. Bukan berarti right yang artinya kanan ya, atau left yang artinya kiri, bukan berarti itu ya. Itu artinya ya kan, atau seperti ini. Jadi dia mau mengkonfirmasi kebenaran dari pernyataan yang baru saja dia katakan. Seperti si Ellen tadi, dia mau mengkonfirmasi apakah si Kobe Bryant itu sedih atau tidak ketika dia bangun tidur. Jadi dia pakai kata right, kira-kira seperti itu ya. Dan ini biasanya terjadi di dalam situasi-situasi yang tidak terlalu formal. Tapi saat sekarang ya formal juga mereka masih saya lihat digunakan juga, tetapi kebanyakan di situasi yang informal. Tapi nggak menjadi masalah kalau Anda mau pakai di situasi yang formal. Yang penting Anda tidak ngomong mungkin dengan presiden atau saat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang hebat kayak gitu. Nanti Anda dilihat tidak berkompetensi. Alright, next. Nah, yang ini cara Anda melafalkannya adalah I was pretty calm. Alright. Nah, aku fokus pada kata ini, yaitu calm. Cara Anda lafalkannya L-nya nggak boleh bunyi ya. Jadi dia seolah-olah kayak gini doang. Calm. Alright. Once again, calm. Artinya santai, nggak tegang gitu ya. Jadi dia katakan, oh aku tadi itu nggak terlalu berpikiran akan hal itu. Saya santai saja gitu ya. I was pretty calm. Nah, kata ini aku juga kemarin udah bahas di video sebelumnya, jadi silahkan Anda tonton apa artinya ya. Jadi sekali lagi calm. Nah, contoh kalimatnya adalah misalkan Anda dengar ini mungkin banyak ya saat nonton film atau apa. Calm down, alright? Calm down. Sekali lagi cara Anda melafalkannya adalah calm down. Ini artinya santai, jangan tegang gitu ya. Jadi santai. Or mungkin kalimatnya adalah take it easy, alright? Take it easy guys, kayak gitu ya. Take it easy guys. Atau siapa ini tadi katakan, si Kobe, dia bilang hang atau hang loose, alright? Once again, hang loose. Ini artinya sama, yaitu calm down. Artinya santai, take it easy, jangan terlalu tegang. Take it easy, alright? Once again, take it easy, or calm down, or hang loose, nggak menjadi masalah. Artinya santai. Next, nah kalimat yang ini cara Anda melafalkannya adalah it doesn't really dawn on you, alright? Sekali lagi, it doesn't really dawn on you. Nah, kita akan fokus pada kata yang ini, yaitu cara melafalkannya adalah
dawn on you. Jadi bisa dawn on you, bisa dawn on me, or dawn on somebody, or dawn on him, dawn on her, nggak menjadi masalah. Nah, apa arti dari kata itu? Itu artinya kepikirannya. Jadi kalau misalkan it doesn't really dawn on you, itu artinya aku tadi nggak kepikiran atau Anda tadi tidak kepikiran ya. Jadi kalau dawn on me berarti aku nggak pikirkan hal tersebut ya. Aku tidak tahu hal tersebut. Aku tidak tahu gitu ya kira-kira. Jadi maksud dari si Kobe Bryant tadi adalah kayak dia saat bangun pagi itu dia tidak terlalu memikirkan kayak oh nanti ada perasaannya kayak gini atau dia sedih karena ini adalah permainan terakhirnya. Dia nggak terlalu memikirkan, dia santai saja gitu ya. Itu kira-kira arti dari kata yang ini ya. Nah, contoh kalimat lain misalkan ada sesuatu yang mungkin Anda tidak tahu sebelumnya, kemudian Anda tahu sekarang. Contoh kayak jawaban. Mungkin tadi ada orang yang menanyakan sesuatu atau Anda diberi sebuah pertanyaan yang sulit, kemudian Anda tidak kepikiran akan jawabannya, sekarang kepikiran. Nah, arti dari ini memang kepikirannya. Anda kemudian jadi tahu jawabannya atau kepikiran akan jawaban tersebut, Anda bisa katakan contoh kayak the answer finally, alright, dawned on me, alright. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi the answer finally dawned on me, alright. Artinya bahwa saya akhirnya kepikiran akan jawabannya. Jadi hal tersebut yang kepikirannya, jadi dialah yang menjadi subjeknya, alright, bukan objeknya, tapi dia harus menjadi subjeknya. Atau kalimatnya adalah ya seperti ini, nggak usah terlalu bertele-tele ya. It doesn't really dawn on you, alright. Next, nah kata yang ini, oh ini tadi aku udah jelaskan ya. Berikut yang ini, yaitu when I walked in the arena, alright. Jadi cara melafalkan ini adalah arena, alright. Jadi kayak gini ya. Aku tulisin aja supaya kalian tahu. Jadi arena, alright. Tapi seperti biasa, kalau bunyi akhirnya adalah Anda bisa seperti tadi Anda dengar Kobe Bryant secara kasar dari luarnya itu dia berubah jadi A yang halus jadi arena, alright. When I walked in the arena, kayak gitu ya. Ini artinya arena ya, tapi cara Anda lafalkan dalam bahasa Inggris adalah arena, alright. Jadi arena, alright, arena artinya ya. Jadi sekali lagi artinya adalah arena, cara lafalkannya adalah arena. Next, nah kalimat yang ini cara Anda lafalkannya adalah you kinda feel the electricity, alright. Once again, you kinda feel the electricity. Nah sekali lagi ini nggak usah saya ini nggak usah saya jelaskan ya. Jadi tadi awal saya udah jelaskan pelafalannya. Nah sekarang cara Anda melafalkan ini ada beberapa ya, tergantung, bedanya juga sedikit. Itu yang satunya gaya British, yang satunya gaya Amerika. Cara Anda lafalkan gaya British adalah electricity, sedangkan kalau gaya Amerika adalah electricity. Jadi yang satunya elic, yang satunya adalah ilek, alright. Once again, yang satunya elic jadi electricity, yang satunya electricity. Jadi sekali lagi electricity or electricity, nggak menjadi masalah. Ini artinya ada beberapa. Salah satunya adalah listrik ya. Tapi yang dimaksudkan si Kobe Bryant itu bukan listrik, tetapi semangat. Ini adalah arti kedua dari kata ini, atau mungkin bahasa Inggrisnya adalah excitement, alright. Jadi excitement itulah yang dimaksudkan dengan electricity di sini atau electricity di sini ya. Jadi jika Anda ngomong tentang semangat yang luar biasa, biasanya kan kalau di bola kaki atau bola basket, biasanya orang menyanyi dengan semangat, hore. Nah itulah yang dinamakan dengan electricity or electricity, artinya semangat yang luar biasa. Jadi Anda sepertinya merasakan semangat tersebut, alright. You kinda feel the electricity or you kinda feel the electricity. Next, nah yang ini, you kinda start getting nostalgic. Nah ini cara Anda lafalkannya bisa nostalgic, nggak menjadi masalah. Bahkan itu nostalgic nggak menjadi masalah. Itu boleh banget di Amerika, Inggris semuanya sama. Atau nos juga nggak menjadi masalah. Atau nas juga nggak menjadi masalah. Nos juga nggak menjadi masalah. Nurse juga nggak menjadi masalah. Nose juga nggak menjadi masalah. Itu semuanya ada, alright.
Jadi kayaknya si Brian tadi dia pakai nose, alright? Saya lupa, tapi you kinda start getting nostalgic. Ini artinya kayak lu rasa kayak mengingat kembali masa-masa lalu ya. Jadi Anda bernostalgia, bahasa Indonesianya bernostalgia, alright? Tapi ini dalam kata adjektif atau kata sifat ya. Dia ketika masuk ke arenanya dia bernostalgia, kayak sebentar lagi ini adalah, karena yang tadi itu dia berbicara tentang permainan terakhir dia dalam profesinya sebagai pemain bola basket. Jadi itu adalah yang terakhir. Jadi ketika Anda mau meninggalkan sebuah profesi atau satu tempat, tentunya Anda bernostalgia. Itulah yang dinamakan dengan nostalgic, alright? You kinda start getting nostalgic, alright? Kayak gitu ya. Next. Atau contoh kalimatnya adalah I was kinda nostalgic when I left, let's say, for Japan, alright? Jadi aku merasa bernostalgia ketika saya pergi ke Jepang, atau ini Anda bisa ganti when I left my family, alright? Jadi ketika saya meninggalkan keluargaku, alright? Mungkin entah mau pergi kemana, kita nggak tahu, alright? So I was kinda nostalgic or nostalgic. Next, don't suck, alright? Once again, don't suck. Kata ini berarti ada beberapa arti sih ya. Yang paling pertama itu mengisap ya. Nah, ini biasanya anak kecil kalau mengisap jarinya, itulah yang namanya suck. Atau dia minum sesuatu dan dia ngisap aja, itulah yang dinamakan dengan suck. Arti lainnya juga bisa berarti, ini dalam situasi yang informal, terutama di Amerika, itu adalah very bad, alright? Atau bahkan disgusting, awful, alright? Artinya kayak jelek banget, aku nggak suka kayak gitu ya. Itu arti dari suck. Nah, yang dimaksudkan dengan Kobe Bryant tadi adalah jangan bermain yang kayak rusak, jangan bermain yang kayak nggak bisa ngegolin, nggak bisa masukin ke basketnya, nggak bisa membuat poin. Jangan kayak gitu ya. Don't suck. Karena semua orang pada nonton. Kalau Anda bermain jelek atau Anda bermain dengan tidak bagus, tentunya kayak memalukan, alright? Jadi don't suck. Artinya jangan bermain yang jelek, alright? Nah, kalau misalkan ada orang yang katakan kayak you suck, artinya Anda melakukan sesuatu dengan jelek banget gitu ya. Misalkan kalau Anda bermain bola kaki dan orang bilang katakan, hey, you suck at football or soccer, alright? Itu berarti Anda tidak berkompetensi dalam bermain bola. Or you suck at writing. Artinya Anda tidak berkompetensi dalam menulis. Anda jelek sekali dalam menulis, alright? So you suck. Next, yang ini, you gotta make sure that, bukan that ya, tapi not. You gotta make sure not come out miss the first 5 shots, alright? Nah, pertama adalah gotta. Cara Anda melafalkannya adalah gotta. Kayaknya aku udah pernah ajarkan kalian cara melafalkan ini. Jadi ini berasal dari kata got to, alright? Sebenarnya have or has, got to. Tetapi disingkatkan menjadi gotta, alright? Ini artinya harus, alright? Harus ya. You gotta make sure. Anda harus pastikan. Make sure itu artinya pastikan. Sebelumnya aku juga udah jelaskan. Not come out, miss the first 5 shots, alright? Miss, cara Anda lafalkan itu adalah miss, right? I miss you, kayak gitu ya. Artinya aku kangen Anda. Tetapi arti yang dimaksudkan di sini adalah kayak kehilangan. Jangan sampai dia tidak bisa ngegolin, maksudnya ya. Miss itu artinya nggak bisa ngegolin atau tidak bisa membuat poin dalam 5 tembakan awalnya. The first 5 shots, alright? Once again, the first 5 shots itu artinya tembakan awal, atau kayak orang biasa bermain bola basket dan dia buang ke
netnya atau basketnya itulah yang dinamakan dengan shot, alright, or shots kalau dalam bentuk plural. Jadi shots. Jadi kira-kira seperti itu ya. Gotta miss, alright, the first 5 shots. Nah, contoh kalimatnya adalah misalkan I gotta go. Aku harus pergi. Alright, I gotta go now. Or miss. I miss the, atau dalam bentuk past aja ya. I missed the train. Artinya aku kehilangan atau ketinggalan keretanya. Kalau yang dimaksudkan di sini I missed the first 5 shots. Artinya aku tidak bisa menghasilkan poin dari 5 tembakan awal ya, atau 5 buangan awal gitu ya. Next, well that's the thing. Alright, once again, well that's the thing. Ini artinya kayak justru itu, atau justru itu gitu ya, atau makanya, atau karena itu ya, kira-kira. Sebelumnya aku juga udah jelaskan ini dengan sangat rinci di video sebelumnya. Next, it could really screw with you. Alright, jadi cara melafalkan ini adalah screw. Jadi kayak gini, screw. Alright, jadi bukan screw ya, tapi screw. Ini banyak sekali arti. Tapi kalau misalkan yang dimaksudkan di sini kayak dia akan mengacaukan Anda. Ini misalkan dalam kehidupan informal Anda katakan screw you, itu sebenarnya bentuk lebih bagusnya dari fuck you. Alright. Jadi ini lebih nicer, lebih bagus dikatakan ketimbang ini kayak kasar banget. Ini sedikit kasar, maksudnya sedikit kurang dari kasar gitu ya. Jadi kalau misalkan level kasar ini adalah 10, maka ini mungkin bisa jadi 7 atau 6 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi screw you artinya fuck you. Tapi yang dimaksudkan dengan si Ellen tadi adalah dia pasti akan mengacaukan Anda. It could really screw with you, alright? It could really screw with you. Artinya mengacaukan Anda ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Next, nah kalimat yang ini cara Anda melafalkannya adalah you'd unravel. Alright, once again, you'd unravel. Ini sebenarnya singkatan dari yang ini. You would unravel. Alright, jadi you'd unravel. Alright, apa arti dari kata ini? Ini artinya, jadi ini ada beberapa artinya. Misalkan kalau kain Anda cabut atau robek atau cabik, dan kemudian Anda pisahkan benangnya, nah itulah yang dinamakan dengan kegiatan unravel, right? So you unravel, right? Anda memisah-misahkan benangnya. Arti lainnya adalah misalkan sebuah misteri atau sebuah hal yang sulit untuk dipahami. Kalau you unravel it, berarti Anda bisa memahami, bisa pisahkan dan memahami hubungannya. Jadi Anda memahami misteri tersebut. Jadi tentunya tidak menjadi misteri lagi atau sebuah soal yang sulit. Kalau you mampu unravel, berarti you mampu menyelesaikannya. Nah, yang dimaksudkan dengan si Ellen, kalau misalkan si Kobe nggak bisa buat 5 poin awal atau 5 tembakan awal, berarti dia akan menjadi kayak kusut atau dia kan sebelumnya itu kayak percaya diri banget, utuh seolah-olah ya. Jadi kalau dia nggak mampu buat itu, dia menjadi kayak kusut, jadi layu, kayak sebuah keutuhan itu dihancurkan, dirobek-robek. Kira-kira seperti itu ya. You'd unravel. Kira-kira seperti itu ya. Saya harap teman-teman udah paham. Next, I'm just gonna go out there and just let it all hang loose, alright? So ini maksudnya aku akan keluar ke sana dan biarkan semua. Jadi hang loose itu tadi aku udah jelaskan ya. Cara lafalkannya adalah bisa hang loose, tetapi juga bisa hang loose, alright? Nah ini cara lafalkannya agak beda dengan yang ini ya. Ini bunyi akhirnya itu z, jadi loose. Sedangkan ini adalah loose, alright? Jadi beda. Jadi aku akan keluar sana dan let it all, alright? Kata ini juga saya teringat dengan kata ini. Let it all out. Artinya katakan semua. Misalkan kayak Anda meminta orang kayak, hey ceritakan semua. Anda bisa katakan itu.
Let it all out, alright? Let it all out. Tell me everything, alright? Let it all out. Kira-kira seperti itu. Atau kalau misalkan let somebody out, itu berarti kayak Anda melepaskan dia untuk menikmati kebebasan. Misalkan seharian Anda kurung dia di satu rumah atau satu tempat, kemudian Anda lepaskan dia, berarti you let him out or let her out. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada banyak kosakata yang bisa Anda pakai. Next, cara melafalkan ini adalah celebrities. Alright, once again, celebrities. Ini tentang celebrity ya. Jadi seperti si Ellen tadi udah lafalkan yang benar, yaitu celebrities. Alright, ini adalah bentuk pluralnya. Kalau bentuk singularnya adalah celebrity. Alright, celebrity. Kira-kira seperti itu. Next, does that distract you at all or at all when you look over and see somebody? Nah, kita fokus pada kata ini, yaitu distract. Alright, sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah distract. Ini artinya mengganggu. Apakah Anda terganggu gitu? Distract. Sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah distract ya, kayak gini. Distract. Alright. Ini bukan C tapi bunyi K ya. Distract. Ini artinya mengganggu. Distract. Mengganggu. Alright. Nah, berikut ini bisa at all, bisa at all, alright? At all. Jadi at all. Bisa at all, bisa juga at all, alright? Atau gaya Inggris yaitu at all atau at all. Jadi ini bisa dikurangi bunyinya dari at menjadi at, alright? Kira-kira seperti itu. Apa arti dari kata ini? Ini artinya sama sekali, alright? Jadi apakah itu tidak mengganggu, apakah itu mengganggu sama sekali atau dia pakai not ya, atau saya lupa deh, enggak deh, apakah itu mengganggu sama sekali ketika look over artinya melihat sekeliling. Jadi Anda melihat, look over tentunya ada arti lainnya juga ya, yaitu memeriksa. Jadi kalau orang biasanya look over itu artinya dia meriksa, menginvestigasi setiap hal yang ada, alright? Apakah itu mengganggu Anda sama sekali ketika Anda, melihat ke segala tempat dan melihat seseorang? Kira-kira seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan look over. So distract, at all, and or at all, or look over. Alright. Contoh kalimatnya, don't distract me, alright? Artinya jangan ganggu saya, alright? Atau Anda misalkan they always distract me. Mereka selalu mengganggu saya. Boleh. Or don't distract me at all. Jangan mengganggu saya sama sekali. Kayak gitu. Itu kayak ancaman banget ya. Kira-kira seperti itu ya. Next. I was on the bench. Alright, ini bench. Apa arti dari kata ini? Cara Anda lafalkan juga sama ya, bench. Artinya adalah bisa bangku panjang ya yang dimaksud. Bisa juga biasanya kalian lihat pemain bola kaki atau bola basket, para pemain itu yang cadangan itu duduk, itulah yang dinamakan dengan bench. Alright, once again, bench. Kira-kira seperti itu ya. Jadi I was on the bench. Alright, artinya aku, bahkan Anda bisa katakan I was sitting. So I was sitting on the bench. Alright, kira-kira seperti aku sedang duduk di atas bangku. Entah yang dimaksud itu bangku para pemain atau bangku yang panjang, tergantung situasinya. Next. Nah, cara Anda melafalkan ini adalah jumbotron. Alright, seperti si tadi. Siapa ini? Kobe lafalkan dengan jumbotron. Jadi nah, kita tekankan di sini ya, jumbotron, alright? Atau bahkan ini Anda memakai tron juga nggak menjadi masalah. Atau bahkan Anda dengar ada orang bilang jumbo, alright? Nggak menjadi masalah. So jumbotron, alright? Jumbotron. Apa arti dari kata ini? Ini kalau kalian lihat di stadium-stadium, kalian lihat layar paling besar yang mana para pemainnya ditampilkan di sini. Biasanya kan di tengah-tengah atau di tinju atau di bola basket atau bola kaki biasanya layar besar.
itulah yang dinamakan dengan jumbotron. Alright, once again, jumbotron, jumbotron. Atau kalian lihat iklan yang gede-gede itu ya, itulah juga yang dinamakan dengan jumbotron. Biasanya screen-nya itu gede banget, ini dipenuhi iklan. Nah, itu yang dinamakan dengan jumbotron, atau biasanya seperti di stadium. Alright, so once again, jumbotron, jumbotron. Next, ya nggak usah buat kalimatnya. Next, the first prince is such a catchy, or si Kobe tadi katakan catchy. Alright, jadi bisa catchy, bisa catchy. Ini artinya menarik. Alright, menarik. Contoh kalimatnya kayak your voice is so catchy, artinya sangat menarik, sangat atau ini biasanya berhubungan dengan suara atau lagu atau musik, hal-hal yang didengar ya biasanya. Tapi saya yakin juga dalam kehidupan yang informal banyak juga yang menggunakan kata ini untuk hal-hal di luar itu. Misalkan Anda bisa katakan the song is so catchy or catchy, alright? Atau the music is so catchy or catchy, alright? Nah, ini aku kenapa tuliskan di sini? Karena ini aku mau menunjukkan bahwa ada banyak sekali hal yang akan temukan, terutama di bagian kedua dari video ini, bahwa kayak Kobe dan orang-orang Amerika lain, mereka sering sekali juga salah dalam grammar. Dia tadi katakan kayak yang pertama ini ya, padahal yang tepatnya adalah seharusnya yang kedua ini. Dia bilang there was like, kayak gitu. Dia bilang they was, padahal yang tepatnya adalah they were, alright? They were like, kayak gitu. Seharusnya kayak gitu. Ini bukan yang like yang artinya suka, tapi like yang kayak seperti atau kayak. Mereka kayak dad. Dia tadi bilang apa ya? How did you do that? Alright, seperti itu kira-kira ya. Aku udah lupa. So, yang poinku di sini adalah si Kobe tadi salah secara grammar, tetapi masih dimengerti oleh orang bule. Gak menjadi masalah kalau Anda salah secara grammar. It doesn't really matter. We don't care. What we care mostly is about your ideas, alright? We care more about your opinions compared to your grammar. Jadi kita lebih peduli pada opini-opini Anda, your ideas, ide-ide Anda, ketimbang grammar Anda. Karena grammar salah, kita mengerti nggak menjadi masalah. Tapi kalau kayak your ideas aja kayak nggak dimengerti, nggak masuk di akal, bagaimana aku bisa ngerti? Bagaimana aku bisa membangun hubungan yang baik atau ngomong sama Anda? So we don't care much about your grammar, but we do care about your ideas or your opinions. Do they sound? Apakah mereka itu masuk akal atau tidak? Alright, next. Yang ini, I was pretty good back in the day when you were like this small. Alright. Jadi ini dia sebenarnya dia mau katakan in a day, bukan in a day, tapi in a day. Alright. Ini seharusnya in a day, maksudnya siapa? Kobe tadi mau katakan in a day, tetapi secara grammar sekali lagi adalah the, bukan a. Alright. Jadi aku tulis the supaya nggak terbiasa dengan hal-hal yang salah. Alright. So I was pretty good back in the day when you were like this. Alright. Anda masih kecil. Jadi back in the day. Jadi sekali lagi kata back in the day itu kayak di masa lampau ya, atau dulu. Nah, bahasa Indonesianya itu kayak dulu. Alright. Artinya bahwa aku dulu itu bagus dalam bermain bola basket ketika Anda masih sekecil ini, kayak gitu ya. Jadi back in the day or in the past, Anda bisa katakan kayak gitu, tapi ini yang kebanyakan dikatakan oleh orang bule. Back in the day, right? Dulu. Back in the day, I was good at basketball, right? Jadi dulu aku
bagus dalam bola kaki, alright? Atau Anda bisa katakan seperti si Kobe Bryant ini. I was pretty good back in the day when you were like this. When you were, anggap saja when you were a kid, right? Ketika Anda masih anak-anak, atau when you were a child, right? Or a kid. Next, it was pretty awesome, alright? Jadi cara melafalkan ini adalah awesome, alright? Awesome, kayak gitu ya. Artinya bagus, hebat, mantap gitu ya. Jadi kayak gitu. Or Anda bisa katakan you look awesome. Artinya Anda kelihatan ganteng, bagus kayak gitu ya. Next, nah kalimat yang ini cara Anda lafalkannya adalah I'm not embarrassing them completely by not dancing or dancing pathetically. Jadi cara Anda melafalkan kata ini boleh embarrass, boleh juga embarrass, alright? Boleh embarrassing, boleh juga embarrassing. Ini artinya memalukan, mempermalukan, ya, mempermalukan. Kayaknya si Kobe tadi dia lafalkan dengan embarrass ya, bukan embarrass. Nggak menjadi masalah, dia bisa embarrassing, boleh juga embarrassing, alright? Sedangkan ini tentunya cuma satu yaitu pathetically, dan kita tetap tekankan pada bunyi tihannya yaitu pathetically, alright? Pathetically. Nah, ini artinya kayak ada beberapa arti. Yang pertama bisa berarti kayak kayak sesuatu yang murung dan membuat kita bersimpati untuk merasa sedih. Nah, arti lainnya itu adalah sadly, alright? Jadi kita merasa sedih. Kalau kata ini bisa juga berarti itu, tetapi bisa juga dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Kobe Bryant itu adalah secara informal. Arti informalnya yaitu jelek or very bad, alright? Sesuatu yang sangat jelek kualitasnya, awful. Alright. Jadi kalau Anda dance pathetically itu artinya kayak dansa Anda itu kayak buat sembarang aja gitu, yang nggak berkualitas gitu. Itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan pathetically. Nah, tentunya ini adalah adverb. Jadi untuk tahu lebih biasanya udah di bagian grammar sih ya. Jadi ini saya jelaskan supaya kalian paham aja. So, I'm not embarrassing them completely. Nah, ini juga completely di sini adalah adverb. Dia mau menjelaskan tentang kata kerja. Jadi dia memodifikasi kata kerja. Contoh kalimatnya mungkin yang sederhana adalah kayak speak slowly, alright? Artinya berbicara dengan pelan-pelan. Jadi slowly, kata slowly ini dia memodifikasi atau menjelaskan kata speak. Itulah penting dari peran dari adverb, alright? Contoh kalimatnya kayak could you speak slowly? Nah, terkadang orang bule itu mereka salah. Mereka pakai kata slower, alright? Padahal ini adalah adjektif yang kita membandingkan dengan sesuatu yang lain. Ini kita tidak membandingkan sesuatu yang lain. Kita hanya meminta orang ngomong dengan lebih kayak lebih pelan. Anda bisa pakai kata more slowly, itu boleh, tetapi nggak boleh bilang slower, alright? Karena yang kita butuhkan itu adverb. Kalau ada kata kerja, kita butuh adverb untuk menjelaskan. Kita nggak butuh adjektif, alright? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi could you, ini kita bisa tambah please ya. Could you please speak slower, or could you please speak more slowly? Itu lebih tepatnya. Atau misalkan we destroy them completely, alright? Artinya kami menghancurkan mereka secara total, alright? We destroy them completely, or we destroy them completely. Kira-kira seperti itu ya. Itu peran dari adverb. Itu udah masuk grammar. Jadi takutnya kalian bingung. Tapi kalau nggak usah bingung karena grammar penting, tapi Anda harus punya kosakata lebih banyak dulu supaya bisa belajar grammar. Kalau Anda udah punya kosakata yang banyak, misalkan udah nonton video-video kita sampai 10-15, waktunya belajar grammar, alright? Jangan tunda-tunda supaya Anda cepat berkembang dan bisa semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Next, nah ini si Ellen tadi katakan it was swag, alright? Jadi swag atau swag, kadang orang kayak ngomong kayak swag, tapi pelafalan yang tepatnya adalah swag. Ini artinya cool,
si Ellen tadi lafalkan dengan swag ya. Jadi cool artinya kayak keren, mantap. Nah, ini terutama banyak orang muda ya, orang-orang yang mau gaul, mereka sering menggunakan swag or cool. Atau kayak sebelumnya aku bilang rad. Ini adalah slang ya atau slang. Jadi belum tentu semua orang tahu, tapi itu juga bagus karena banyak orang bule yang zaman now sekarang pakai itu banyak. Next yang ini pose, alright? Pose. Ada banyak sekali, tapi yang dimasukkan di situ kayak orang kalau ini berpose ya, kira-kira artinya berpose. Jadi kalau kita foto kan kita biasa berpose, itulah yang dinamakan dengan pose. Atau kita, kayak yang dimaksudkan kayak Anda berpose kayak gini aja. Jadi dia nggak ngubah-ngubah aktivitasnya atau gerakannya, itu aja udah benar, alright? Jadi itulah yang dinamakan dengan pose. Cara lafalkannya itu adalah kayak gini, pose. Next. Atau kita perlu buat videonya, buat contoh kalimatnya ya, atau enggak usah supaya enggak terlalu lama. Next, that's what I figured. Nah ini bisa Anda lafalkan dengan figure, tapi bisa juga figure, right? Tinggal tambah di belakangnya, figured or figured. Kebanyakan orang Amerika bilang figure, tapi tidak juga banyak sekali juga yang bilang figured. Terutama kalau British memang cuma figured, alright? That's what I figured. Ini artinya pikir ya, sama dengan think, alright? Atau pikir. Itu yang aku pikirkan gitu ya. Itu yang aku pikirkan, alright? So that's what I figured. That's what I figured, alright? Next, yang ini, I'm a better sit down dancer, alright? I'm a better sit down dancer or dancer. Kalau kata sit down itu artinya duduk. Nah kalau sit down dancer itu artinya kayak orang, atau dancer itu kayak orang yang kayak duduk sambil goyang-goyang aja kayak gini atau kayak gini doang. Itulah yang dinamakan dengan sit down dancer or sit down dancer. Orang yang dancer tapi dia duduk aja, dia nggak berdiri. Karena kebanyakan orang kalau goyang itu biasanya berdiri. Tapi yang dimaksudkan dengan sit down dancer or sit down dancer itu adalah orang yang kayak duduk sambil goyang. Itulah kira-kira, alright? So, are you a better sit down dancer or are you a better sit down dancer? What do you think? Menurut kalian apa? Are you a better sit down dancer or are you a better sit down dancer? Kayak gitu ya. And ini sebenarnya adalah kata benda. Kalau mau kata kerjanya adalah sit down, atau bahkan ini nggak perlu juga, nggak masalah. Dance, alright? Dance, alright? So sit down dance artinya dia goyang duduk, alright? Contoh kayak I like to sit down dance all the time or all day juga boleh. Aku suka goyang kayak gini, goyang duduk gitu ya kira-kira. Next, like from here on down, this does not work. Nah, kita mau fokus pada kata work di sini. Work di sini bukan artinya bekerja yang kayak bekerja melakukan sesuatu. Yang dimaksudkan adalah tidak berfungsi. Jadi yang dimaksudkan bahwa dari sini, dari pinggangnya ke bawah tidak berfungsi kalau dia goyang, karena nanti membuat kayak tidak bagus kelihatannya, alright? So kata work juga bisa berarti kayak misalkan doesn't work itu artinya tidak berfungsi, or the laptop doesn't work artinya laptopnya nggak berfungsi, or the car doesn't work artinya bukan mobilnya tidak bekerja tetapi mobilnya tidak berfungsi ya. Yang dimaksudkan dengan bekerja di situ adalah berfungsi atau memiliki fungsi sesuai yang diinginkan. Alright, next, all day. All day ini artinya seharian penuh. So contoh kayak I can do it all day. Atau seperti si Kobe tadi, I can dance or I can dance all day. Aku bisa menari seharian penuh, nggak menjadi masalah. I can dance all day or I can do it all day or I can
call you all day. Aku bisa memanggil Anda seharian penuh, nggak menjadi masalah. I'm okay, I'm good, alright. So I can do it all day. I can dance or I can dance all day. Next, I could battle Twitch. Nah, ini adalah nama orang ya. Ini yang aku mau jelaskan itu adalah battle or battle. Ini adalah kayak bisa berarti kayak pertempuran, alright. Jadi dulu kerajaan bertempur melawan kerajaan lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan battle. Atau penjajah bertempur dengan rakyat kecil, itulah yang dinamakan dengan battle or battle. Jadi sekali lagi Anda bisa lafalkan dengan battle, jadi D-nya yang halus, tetapi bisa juga pakai T, yaitu battle. Ini artinya pertempuran, tetapi arti lain juga adalah contest ya, contest maksudnya, contest. Atau misalkan ada perlombaan, itu yang kata itu tadi yang aku mau pikirkan, perlombaan. Anda juga boleh pakai kata battle. Alright, once again, kalau Anda lomba melawan seseorang, artinya Anda battle melawan dia. Contoh kayak I could battle Twitch, artinya aku bisa melawan Twitch dalam berdansa. Itu kira-kira maksud dari si Kobe, alright? Or Anda bisa katakan I could battle you in dancing, alright? Aku bisa berlomba atau lawan kamu dalam berdansa. Jadi kita berlomba dansa siapa yang paling bagus, alright? Next, we all just kinda bob our heads, alright? Bob our heads, that's all we do. Nah, apa yang dimaksud dengan bob our heads? Kata dasarnya adalah bob. Jadi bob our heads itu kayak gitu. Itulah namanya bob our heads, alright? Or bob our heads. Tapi orang Amerika biasa bilang bob our heads. Bob our heads or bob your heads. Atau bob your head, alright? Kalau dalam bentuk singular, atau bob my head, kayak gitu. That's all. Itu artinya that's all we do. Itu artinya kayak itu yang kita lakukan. That's all we do. Next, aku suaranya udah mulai ini. Kita cepat aja ya. I'm all free, alright? I'm all free. Itu artinya aku seluruhnya akan masuk. Itu artinya kayak, misalkan nanti ada perlombaan, aku akan berusaha sekeras mungkin untuk memenangkan perlombaan itu. I'm all free. Artinya saya, dedikasikan jiwa dan raga saya untuk pertandingan tersebut, alright? Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan si Kobe. Nah, si Twitch tadi dia mengatakan I'm down. I'm down. Itu artinya saya setuju. Saya menerima tantangannya. Kira-kira seperti itu ya. I'm down. Atau misalkan kalau kata I'm down ini adalah kebanyakan orang Amerika, orang dari Inggris, pokoknya yang native speakers lah. Kalau mereka katakan I'm down, itu artinya saya setuju. Kalau misalkan ada orang yang meminta Anda, hey, ayo kita minum di luar. Let's go grab some, anggap saja drinks. Nah, dia mengajak. Kalau kita setuju, anggap katakan I'm down. Atau dia bisa nanya, are you down? Right? Let's go grab some drinks, or let's go get some drinks. Dia bisa tanya, are you down? Are you kayak setuju? Alright? Do you agree? Tapi karena kata agree itu terlalu formal, makanya kebanyakan orang kayak, are you down? Yes, I'm down. Kayak gitu ya. Next, we'd all like to see that. Alright? So once again, we'd all like to see that. Nah, ini singkatan sekali lagi berasal dari kata we would like to see that. Alright? Ini adalah bentuk halus. Ya, we would like to see that, or I'd like to see that, we'd like to see that. Itu kira-kira. We don't like to see that, I'd like to see that. Itu artinya dalam kayak permintaan yang lebih halus, alright? Kata would di sini bahasa Inggrisnya lebih halus dan biasanya diikuti dengan kata kerja tetapi verb one tanpa tambah atau modifikasi apa-apa. Dia pokoknya cuma kata kerjanya doang. Kayak like, kita nggak bisa bilang liking atau likes atau apa. Atau liked, kita nggak bisa ubah-ubah, alright? Or
with dance or dance. Nah, ini kita nggak boleh ubah-ubah. Alright, next. I'm kidding. Alright, I'm kidding. Ini artinya aku bercanda. I'm joking. Alright, I'm kidding. I'm kidding. Or are you kidding? Kayak gitu. Kadang orang kayak tanya, are you kidding? I'm kidding. Alright. Dan kita udah selesai. Yes, terakhir kita selesai ya. Karena memang aku juga udah capek karena udah kebanyakan. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Alright, sekali lagi Kursus Bahasa Inggris RBA 100, ataupun follow halaman Facebook kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Banyak hal yang kita bagikan secara gratis kepada Anda sekalian supaya Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan juga jangan lupa untuk like videonya. Bahkan Anda kalau ada pertanyaan, Anda langsung saja komentar, atau jika Anda punya ide, Anda bisa langsung komentar di halaman Facebook ataupun di YouTube kita, dan setiap komentar Anda akan kita baca dan kita jadikan sebagai feedback atau sebagai sesuatu permintaan untuk kita buatkan videonya. Silahkan Anda minta langsung di halaman Facebook kita atau komentar di halaman YouTube kita. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kita, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 dan 8968. Alright, Anda bisa menghubungi nomor WA ini. Sekali lagi 0813 8719 8968, dan Anda akan diberitahu banyak promo dan banyak hal yang informasi tentang program kita yang kita bagikan kepada Anda, entah yang gratis ataupun yang berbayar. Alright guys, dan begitu saja. Terima kasih, dan juga jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai, karena sesudah ini Anda akan diberitahu beberapa pelafalan yang harus Anda latih dan tiru 100% supaya bisa mendekati atau paling tidak sama atau bahkan sama seperti orang bule ketika mereka ngomong. Alright, ada banyak sekali pelafalan yang akan saya bagikan sesudah ini, dan tonton sampai akhir, sampai ujiannya. And that's it guys, I hope. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk menonton video-video kita lain yang akan membantu Anda cepat lancar ngomong bahasa Inggris. And that's it guys, silahkan lanjut ke bagian berikutnya. Good luck guys. You must have been emotional when you woke up that day, right? You must have been emotional when you woke up that day, right? You must have been emotional when you woke up that day, right? Yeah, but the last game, you say, you know what? Yeah, but the last game, you say, you know what? Yeah, but the last game, you say, you know what? Let it all, let it all, let it all. And that must have been really cool. And that must have been really cool. And that must have been really cool. Yeah, but I'm a better sit-down dancer. Yeah, but I'm a better sit-down dancer. Yeah, but I'm a better sit-down dancer. We all just kind of bob our heads. We all just kind of bob our heads. We all just kind of bob our heads. We would all like to see that. We would all like to see that. We would all like to see that. Congratulations on what a final game that was. Thank you. You could not have, dreamed of anything like that, right? No, for sure. I mean, it was, I couldn't believe that it actually happened, that this moment was actually here. And this is the game. Yeah. It's kind of a strange feeling. I know. When you were walking out, you must have been emotional when you woke up that day, right? No, I was pretty calm because it doesn't really dawn on you. And then when I walked in the arena and you kind of feel the electricity, yeah, you kind of start getting a little nostalgic. Yeah. And then you realize everybody's here to watch this final game. Don't suck. Yeah, yeah. It's like you gotta make sure then I come out and miss like my first 5 shots. Yeah, well, that's the thing. It's like then it could really screw with you, because if you're not hitting it right away, then you're like, you could unravel. Yeah, but the last game, you say, you know what? I'm just gonna go out there and just let it all hang loose. So. And when you see all those celebrities, I mean, they're there a lot anyway, but does that distract you at all when you look over and see somebody? No, it's fun. It just adds to the excitement and it adds to the focus. I was sitting on the bench and I heard your voice come up on the Jumbotron. Hey man, got Ellen up there too. Oh, when I was saying goodbye to you? Yeah. Well, that was funny. I didn't think anybody would even hear it because it's going to be so noisy in there. I mean, it's such a, The Fresh Prince is such a catchy tune. Thank you very much. Anyway. So your daughters were there, and that must have been really cool. I mean, had they seen you play like that? No, they haven't. And it was like, Dad, where did that come from? It was like, yo, honey, I used to be pretty good back in the day when you were like,
You know, so they thought it was pretty awesome. Yeah. I think the coolest thing for them is me walking out just now and not embarrassing them completely by not dancing pathetically. Well, do you Or really never maybe I dance? did. No, you didn't. It was swag. It was a little bit. I mean, Yeah, you can't yeah. go wrong if you just pose and do that. Right, that's what I figured. I kind Yeah. of just stick to my 1-2, you know what I mean? Right. And make sure I don't completely embarrass my children. Do you ever dance? Yes, of Oh, you course. do? Yeah, but I'm a better sit-down dancer. Everybody is. You know what I'm saying? Like from here on down, this does not work. But like up here, like I could sit here and dance all day. Like you think like me and Twitch, like you feel like I could battle Twitch and like maybe win or something. But once I stand up, it doesn't connect. Wow, when you sit down, you do that with your Oh hand? yeah, I can like do that and it's like, oh, he looks like he knows what he's doing. But You no, I do don't. know what you're doing. Yeah. Nobody sit dances doing that. We all just kind of bob our heads. That's all we do. Listen, hey, if you want to ever have a sit-down dance battle, I'm all for it. I'm down. I'm You- down. I think we'd all like to see that. That would be fantastic. No, I'm kidding. Hai, congratulations, Anda baru saja menonton video pembelajaran kali ini. Dan menurut teman-teman, apakah kalian mengerti? Ya atau tidak? Jika ya, jangan lupa untuk tuliskan komentar Anda di bawah ini. Bahkan jika Anda punya pertanyaan, meskipun itu sangat-sangat sederhana, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Atau jika Anda punya permintaan ilmu atau permintaan video berikutnya yang perlu kami bahas, silahkan tuliskan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda tidak punya, tidak memahami pembelajaran kita kali ini, saya meminta Anda untuk menonton video ini berkali-kali sampai Anda betul-betul memahami dan menguasai video pembelajaran kita hari ini. Dan juga jangan lupa untuk praktikkan apa yang telah Anda pelajari, karena itulah yang akan membuat Anda cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100, dan juga halaman Facebook kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Jangan lupa untuk like dan follow, dan juga jangan lupa untuk like videonya, bagikan videonya ke halaman Facebook Anda atau ke WA Anda, grup WA ataupun grup Facebook Anda, story Anda, dan ke media apa saja yang Anda suka supaya lebih banyak orang terbantu dari video yang kita buat. Karena kita yakin bahwa semakin banyak orang lancar ngomong bahasa Inggris, Anda juga pasti akan tertular dan semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Alright guys, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan follow halaman Facebook kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan juga jangan lupa untuk check out video-video kita yang lain, entah di halaman YouTube kita ataupun Facebook kita. And that's it guys, till next